Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV. Kali ini saya akan sharing tentang hal yang saya dapatkan di WhatsApp grup saya, sesuatu yang menarik tentang isolasi mandiri di rumah dengan fasilitas terbatas. Jadi saya dapatkan ini memang dari WhatsApp grup di komunitas medis, dan kebetulan menurut saya ini juga bagus dalam arti dia simple dan juga mudah dipahami, yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman atau saudara-saudara yang kemungkinan ada yang terkena COVID dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Karena Anda tahu sendiri, saat ini mulai tanggal per bulan ini, mulai bulan Juni ini, kita sudah mendengar banyak berita bahwa sudah masuk nih untuk kasusnya meningkat lagi untuk COVID-19, sehingga saya harapkan ini bisa menjadi salah satu wawasan buat kita. Jadi kita langsung mulai aja. Dari Nings SPPD, dari isolasi mandiri di rumah dengan fasilitas terbatas. Nah, isolasi bertujuan untuk memutus rantai penularan. Idealnya, isolasi mandiri hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak berisiko tinggi atau yang boleh itu hanya gejala ringan dan tanpa penyakit penyerta. Jadi kalau dan lingkungan rumah mendukung. Jadi maksudnya kalau seperti ini tuh kayak yang nggak punya faktor pemberat, misalnya seperti diabetes, kemudian penyakit jantung atau seperti itu, atau ada penyakit ginjal, kemudian terkena COVID, sebaiknya memang tidak disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau hanya OTG, tidak bergejala, nah itu boleh untuk isolasi di rumah. Namun pada kondisi tertentu, misalnya RS atau tempat isolasi terpusat penuh, terpaksa dilakukan isoman di rumah meskipun syarat-syarat terpenuhi. Nah, itu akan meningkatkan resiko penularan dalam keluarga. Jadi kan susah juga ya. Kita saat ini, Anda tahu di berita-berita juga ketersediaan kamar untuk rumah sakit juga sedikit sekarang, pasiennya tambah banyak untuk yang seperti ini, sehingga kalaupun kita mau isolasi mandiri, nah ternyata ada resiko juga penularan dalam keluarga. Jadi bingung kan? Mudah-mudahan ini bisa membantu ya artikel ini ya, karena saya baca sekilas menarik. Nah, sekarang kita dari kamar tidur dulu aja. Kamar tidur, idealnya kamar tidur harus digunakan pasien terkonfirmasi harus terpisah dengan keluarga yang lain. Bila terpaksa tetap tidur satu kamar, tidur di kasur yang berbeda dengan jarak kurang lebih 1 meter. Bila ada jendela, lebih baik buka jendelanya dan pastikan sirkulasi udara di kamar baik. Bila menggunakan kipas angin, aliran angin keluar. Jadi ya ada yang punya banyak kamar rumah itu kan, ada juga yang mungkin kamarnya terbatas. Nah, kalau memang harus terbatas, idealnya bagus ya disendirikan. Jadi kayak sendirikan tuh kayak mungkin kalau di lantai 2-nya. Kalau rumahnya luas bisa di pojok sana, kamar yang pojok kayak gitu, sehingga dia tidak masuk ke dalam area inti. Prinsipnya gitu prinsipnya. Nah, kalau ternyata hanya punya satu kamar yang namanya ini ya, rumah ada berbeda-beda, ada yang satu kamar toh, ya usahakan betul jaraknya lebih dari 1 meter dan jendelanya buka, kemudian arah anginnya itu dibuang keluar, ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan ke Anda tapi keluar jendela, sehingga kesannya itu seperti menyedot untuk ke luar gitu maksudnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih untuk kamar tidurnya. Sekarang kita lanjut ke ini, kamar mandinya. Nah, idealnya kamar mandi harus digunakan pasien terkonfirmasi harus terpisah dengan keluarga yang lain. Bila terpaksa hanya ada satu kamar mandi, usahakan ada ventilasi yang baik, ada jendela atau pintu yang selalu dibuka bila tidak sedang digunakan. Memberi jeda waktu penggunaan 30-1 jam dengan anggota keluarga lain, jadi kayak giliran lah. Bersihkan rutin kamar mandi dengan air dan sabun atau disinfektan, terutama permukaan yang sering dipegang bersama, misalnya kayak ganggang pintu, saklar lampu, keran, flush toilet dan lain sebagainya. Ya. Jadi prinsipnya di sini boleh dijeda, namanya kalau kamar mandi cuma satu, jeda 30-1 jam. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita ngantri mandi langsung betet, itu nggak bisa, harus ngantri dulu, tunggu waktu 30 menit. Itu ya, ini sarannya. Kemudian lanjut lagi. Nah,
aktivitas di luar kamar. Tetap aktivitas sehari-hari, pasien melakukan semua aktivitas tetap di kamar. Nah, untuk meminimalkan kontak dengan anggota keluarga lain, selalu buka jendela untuk ventilasi. Kebutuhan makan dan minum bisa disediakan oleh anggota keluarga lain dan ditaruh di luar pintu kamar. Nah, jadi di luar pintu kamar. Jadi pasien tetap makan di dalam kamar dengan alat makan sendiri yang terpisah, jangan makan bersama. Jadi isolasi mandiri di sini posisinya tuh kayak dia tuh kayak mengurung gitu loh, mengurung di dalam kamar. Anggota keluarga yang sehat pun hanya ngasih makan depan pintu, nanti dia yang ngambil gitu. Jelas ya. Bila harus keluar kamar, selalu gunakan masker medis dan jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Hindari kontak dekat dan kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain ya. Kalau memang harus keluar ya pakailah masker, kemudian jangan ngomong kalau saran saya, diem gitu aja, paham ya. Itu mudah-mudahan bisa sedikit banyak mengurangi resiko penularannya. Lanjut ya kita ya. Nih, bagaimana bila pasien adalah ibu menyusui atau hamil? Nah ini, bila gejala ringan lakukan isolasi mandiri seperti ketentuan di slide sebelumnya tadi. Ibu menyusui boleh tetap menyusui bayinya secara langsung dengan protokol kesehatan ketat. Keputusan ada di tangan ibu, terserah ibu itu. Tapi kira-kira mau beresiko nggak nih kalau batuk-batuk? Ya saran saya sufoan ya, jangan menggunakan menyusui ya. Bila gejala sedang berat, sama dengan penanganan slide sebelumnya, ibu menyusui boleh tetap menyusui bayinya secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, serahkan bayi atau anak untuk dirawat orang lain di rumah dan berikan ASI perah. Nah, itu bisa juga tuh ASI perah. Jelas ya. Ya, jadi bisa menggunakan ASI perah ini. Kemudian diberikan ke keluarga yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya nih. Nah, bagaimana bila pasien bayi dan anak-anak? Wah ini juga ya, sering anak-anak kan sekalian lari-lari ya. Bila bayi atau anak masih ASI eksklusif, tetap berikan ASI. Salah satu dari orang tua harus menemani. Isolasi dan aktivitas sehari-hari tetap terpusat di satu kamar saja. Ajari anak protokol kesehatan bila sudah memungkinkan. Orang tua juga harus selalu melakukan protokol kesehatan selama bersama anak. Pastikan anak mendapatkan nutrisi yang baik dan kesehatan mental terjaga. Ajak bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selama isolasi. Beri pengertian anak untuk jaga jarak dulu dengan anggota keluarga yang lain. Selalu monitor kondisi anak dan konsultasi rutin ke dokter anak. Nah, itu mungkin bisa menggunakan telemedicine ya. Saat ini kan sedang berkembang telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter anak ya. Selanjutnya kita mulai lagi, adalah slide yang ini. Nah, yang harus diperhatikan keluarga selama pasien isolasi mandiri. Ini mungkin bisa dicatat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga selama isolasi mandiri? 1. Memastikan kebutuhan pokok pasien terpenuhi saat isolasi. Jadi maksudnya sandang, pangan, papan harus dapat. Nanti kalau nggak makan bagus, otomatis nutrisinya kan kurang. Yang kedua, semua anggota keluarga selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang paling utama tuh pakai masker semua gitu loh. Terus kalau makan ya cari tempat terbuka makan, baru buka masker. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kontak dekat dan fisik dengan pasien kecuali salah satu anggota keluarga yang memang harus merawat pasien. Perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak. Nah, kemudian selalu memonitor kondisi pasien, terutama perburukan gejala dan saturasi oksigen. Bila saturasi oksigen sudah kurang dari 95%, mulailah mencari RS, karena bila RS penuh paling tidak masih ada waktu. Konsultasikan ke dokter untuk tindakan darurat yang bisa dilakukan sambil menunggu ketersediaan tempat di rumah sakit. Nah, alat ini tuh bisa dibeli di manapun ya, di online pun ada. Anda bisa lihat menggunakan namanya alat saturasi oksigen dan harganya tidak terlalu mahal, jadi nggak ada masalah nih kalau membeli ini. Harganya kalau lihat di marketplace ya, saya coba lihatkan nih.
satu ya, harganya antara 100 ribuan sampai 200 ribuan, tergantung mereknya. Murah ya, antara 100 sampai 200 ribuan kalau yang biasa tuh. Jadi bisa beli, jadi begitu di bawah 95 langsung konsul, kalau bisa cek. Jadi memang di atas 95 tuh paling bagus. Selalu buka semua ventilasi rumah, jaga kesehatan imun, waspada karena status keluarga adalah kontak erat. Lakukan karantina ketentuan secara kontak erat. Bisa baca postingan yang sebelumnya atau yang kemarin. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yang harus diperhatikan pasien selama isolasi mandiri. Satu, tadi kan keluarganya gimana. Sekarang yang kedua, yang harus diperhatikan pasien selama isolasi mandiri ini ya. Satu, makan makanan yang bergizi. Ya. Dua, cukup tidur. 3. Manajemen stres dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selama isolasi mandiri. 4. Turuti saran dokter terkait obat-obatan, biasanya banyak obat-obatannya. Kemudian selanjutnya tetap di dalam kamar dan jika terpaksa keluar selalu menggunakan masker medis dan jaga jarak dengan anggota keluarga lain. Kalau bisa sih keluar kamar bila perlu saja, misalnya mau jemur gitu loh. Selalu buka ventilasi atau jendela. Monitor gejala secara mandiri. Bila merasakan gejala seperti sesak atau demam yang memperberat, segera bilang ke keluarga dan konsultasikan ke dokter. Lakukan monitoring saturasi oksigen, tensi, dan nadi secara mandiri dan rutin tiap hari. Itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau tadi saya sudah bilang untuk saturasi oksigen kan antara harga segitu. Tensi juga bisa kalau menggunakan yang digital ya. Jangan memutuskan sendiri kapan selesai isoman. Ini harus konsultasikan ke dokter dan jaga keluarga Anda. Nah, begitulah artikel yang saya dapatkan dari grup ini. Sepertinya cukup bagus dan simple yang bisa mungkin dipraktekkan di kita semua. Prinsipnya, mari kita sama-sama memproteksi diri kita sendiri dan juga memproteksi orang-orang terdekat kita dan orang yang kita sayangi. Dengan kita memproteksi diri kita dan keluarga, kita bisa memberikan contoh ke orang lain, dan kalau ada orang lain yang tidak patuh, kita kalau bisa saling menegur agar pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan ya, amin. Karena kan sudah terlalu jenuh juga kan dalam kondisi ini seperti ini. Makanya ayo kita sama-sama berusaha untuk membantu pemerintah juga, dan juga sama-sama gotong royong untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.